Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ajmain. Amma ba'du, teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada hari ini dengan sehat walafiat. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah membahas mengenai bab 1, berpikir kritis dan juga mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita masuk kepada kajian yaitu bab 2. Yang dimana bab 2 ini adalah membahas mengenai fitrah, akidah dan juga syariah. Yang dimana ketiganya ini, fitrah, akidah, dan syariah itu sebagai pilar utama di dalam kehidupan agama Islam. Setiap muslim, setiap Islam, tiga poin ini adalah sebagai pilar utama di dalam kehidupan mereka. Oke, sebelumnya agar tetap fokus, saya ingin memberikan ice breaking kepada teman-teman untuk melatih kefokusan kalian, untuk mencoba kefokusan kalian di pagi hari ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kembali ke laptop. Nah, di dalam pembahasan fitrah, akidah, dan syariah ini, yaitu 3 konsep fundamental yang membentuk kehidupan seorang muslim sejati. Fitrah itu sebagai kodrat suci manusia. Nah, sedangkan akidah itu sebagai pondasi keyakinan yang kokoh, dan syariah itu sebagai pedoman praktis dalam menjalankan kehidupan. Nah, ketiganya itu saling berkaitan erat dalam membentuk harmoni spiritual dan sosial yang sempurna. Jadi nggak bisa dipisahkan antara akidah, syariat, dan juga fitrah. Karena semuanya dari ketiga poin ini nih saling berkaitan. Oke, pertama, apa itu fitrah? Fitrah adalah keadaan alami dan suci manusia sejak lahir, sebuah ciptaan Allah yang murni dan tidak ternoda. Nah, konsep ini menggambarkan kodrat dasar manusia yang secara natural mengarah kepada kebenaran dan pengenalan terhadap Sang Pencipta. Akidah ya atau iman, keyakinan mendalam terhadap Allah dan ajarannya yang tertanam dalam jiwa manusia. Oke, fitrah itu apa katanya? Keadaan alami dan suci manusia sejak lahir. Jadi, Allah menciptakan manusia ketika sejak lahir itu adalah fitrah manusia. Apa yang ada pada diri kita itu adalah fitrah manusia. Suci dan tidak ternodai. Kemudian, akidah itu bisa kita katakan dengan iman. Karena sangkut pautnya itu mengenai sebuah keyakinan. Nah, sebagai bentuk penghambaan, maka akidah ini memerlukan syariah untuk menyokong agar sempurnanya sebuah penghambaan tersebut. Paham? Jadi, akidah butuh syariah, dan akidah itu akan, kan setiap manusia itu kan memiliki dalam keadaan fitrah itu suci, murni. Nah, untuk mencapai kesucian itu, maka kita perlu akidah dan juga syariah. Itulah kenapa ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ibadah atau penghambaan itu kecenderungan alami untuk menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya kita sholat 5 waktu.
Sebagai bentuk pengambahan bukan? Kemudian kita bersyukur, kemarin sudah dibahas. Ibadah itu konsepnya luas, bukan hanya sesuatu yang wajib saja, tapi juga hal-hal yang kita jalani, kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kadang juga bisa menjadi suatu ibadah. Contoh, menolong orang yang sedang kesusahan, menolong teman, tidak menggibah, mensyukuri nikmat, atau segala sesuatu yang tertimpa kepada kehidupan kita itu bisa menjadi ibadah, tergantung bagaimana kita menerima keadaan tersebut. Paham tum? Paham tum? Akal tum? Salam tum? Oke, masuk kepada akhlak atau etika. Nilai-nilai moral dan kebaikan yang secara fitri ada dalam diri manusia. Nah, fitrah itu mengandung dimensi psikologis dan spiritual yang kompleks, yaitu meliputi 4 aspek utama. Yang pertama yaitu jiwa manusia atau nafs. Kemudian yang kedua itu qalb atau hati. Kemudian akal, yaitu akal, dan juga ruh atau ruh, yang bekerja secara harmonis dalam membentuk kepribadian yang seimbang. Jadi di dalam diri manusia itu selain ada pada jiwa, juga ada hati, juga ada akal, juga ada ruh. Jadi kalau misalkan manusia tidak punya akal, tidak punya ruh, tidak punya jiwa, hanya setumpuk daging. Paham? Jadi manusia itu adalah sekumpulan daging yang diberi ruh, yang diberi akal, dan juga diberi hati. Itulah yang bisa membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan itu ya cuma sekumpulan daging yang beri ruh, kemudian diberi nafsu. Tapi beda sama manusia. Manusia itu diberi akal. Ada unsur akalnya, ada unsur hati, ada unsur ruh, dan juga jiwa atau nafas. Nah, nanti kita bahas di yang selanjutnya. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, murni, dan memiliki kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitrah dalam perspektif psikolog dalam Islam. Nah, psikologi Islam memiliki pendekatan yang unik dan holistik dalam memahami jiwa manusia, berbeda secara fundamental dan psikologi barat yang cenderung materialistik dan hanya fokus pada aspek perilaku yang dapat diamati. Nah, perbedaannya di depan teman-teman ada psikologi barat dan juga psikologi Islam. Nah, menurut psikologi barat itu gimana? Fokusnya itu pada perilaku yang dapat diobservasi, mengabaikan dimensi spiritual dan juga transendental manusia. Jadi hanya fokus pada yang dapat diobservasi saja. Berbeda dengan psikologi Islam. Nah, yaitu menekankan dimensi spiritual, mengintegrasikan aspek fisik dan rohani dalam memahami manusia. Jadi di dalam Islam itu secara psikologisnya juga ada sesuatu yang perlu dibahas atau perlu dikaji, yang tidak hanya secara kasat mata saja. Contohnya di dalam dimensi spiritual atau rohani itu tidak bisa diobservasi hanya secara pandangan mata saja, berbeda dengan barat tadi. Hanya mengacu pada perilaku yang dapat diobservasi, seperti tindakan kita sehari-hari kayak gimana. Hasil kita belajar sekarang dan juga kedepannya seperti apa, itu bisa diobservasi. Seperti itu contohnya. Nah, konsep self atau al-nafs dalam Islam itu seperti apa? Nah, tidak hanya meliputi aspek fisik dan juga psikologis, tapi juga dimensi spiritual yang berorientasi pada keselarasan dan juga fitrah. Itu dalam Islam. Bagaimana ketika tidak ada kesesuaian dengan fitrah? Ketika manusia menjauh dari fitrahnya, itu baik melalui pengaruh lingkungan, pendidikan, atau pilihan hidup yang menyimpang, maka akan timbul kegelisahan jiwa di dalam diri manusia itu. Setiap manusia ketika terjadi penyimpangan di dalam hidupnya, pasti akan merasa gelisah. Pernah kan kalian merasa gelisah? Ya. Nah, bukan hanya pada kegelisahan jiwa saja, tapi juga mental, terus krisis spiritual yang mendalam. Oke, kita lanjut. Tadi kita memahami mengenai fitrah manusia, sekarang kita membahas mengenai akidah.
yaitu keyakinan yang kokoh. Oke. Secara etimologisnya gimana? Secara bahasa atau kata, itu berasal dari kata aqoda, yaitu artinya mengikat erat. Seperti tali yang kuat menghubungkan hati dan pikiran dengan kesadaran ilahi. Itu yang dimaksud dengan akidah. Kemudian fondasi iman. Akidah itu adalah fondasi iman yang kokoh mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Jadi kalau di dalam Islam itu mengenai akidah ini ada yang namanya hablum minallah dan juga ada yang namanya hablum minan. Hablum minallah itu adalah segala sesuatu yang hubungannya sama Allah. Baik buruknya takdir itu dari Allah. Nah, sedangkan hablum minannasnya itu adalah hubungan antar sama manusia. Seperti bagaimana cara berteman, kemudian bersilaturahim yang baik seperti apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan teguh. Akidah itu merupakan ikatan hati dan keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam Islam. Akidah bukan sekedar konsep intelektual atau teoritis, melainkan keyakinan yang hidup dalam hati, menggerakkan seluruh aspek kehidupan seorang muslim dengan penuh kesadaran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut ke yang berikutnya. Ini unsur-unsur akidah. Unsur-unsur akidah itu seperti halnya sama dengan rukun iman. Rukun iman itu adalah unsur-unsur akidah. Teman-teman tahu rukun iman ada berapa? Yang pertama, yang kedua iman kepada hari kiamat. Yang kedua itu iman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat, yang kelima hari akhir. Yang keenam, oke, itu adalah unsur-unsur akidah di dalam Islam, atau bisa juga kita sebut rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Ya, keyakinan akan keesaan Allah, sifat-sifatnya yang sempurna dan juga kedaulatannya atas seluruh alam semesta. Kemarin kita membahas mengenai berpikir kritis, ya kan? Yang dimana berpikir kritis itu berarti kita mencari tahu kebenaran dan juga penciptaan alam semesta. Begitu ya. Allah itu ada atau wujud? Allah itu wujud, artinya ada. Allah itu ada, artinya wujud. Oke. Sekarang kayak gini teman-teman. Percaya nggak Allah itu esa? Percaya? Ada yang tahu arti esa itu apa? Satu itu terbilang. Allah itu esa. Esa di situ itu tidak terbilang. Tidak seperti angka satu kan terbilang, masih terbilang. Kalau esa itu tidak terbilang, satunya tidak terbilang. Kenapa Allah itu hanya satu? Coba kalian pikirkan, kenapa Allah itu satu? Kenapa kalian meyakini bahwa Allah itu satu? Atau salah? Ya, ada yang bisa menjawab? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Ada lagi? Oke, seperti ini teman-teman. Kita membahas secara logikanya saja ya, yang bisa kita tafsir mengenai yang kita bisa tafsir atau kita capai dengan akal kita. Jadi Allah itu esa atau satunya itu tidak terbilang. Kalau misalkan Allah itu lebih dari satu, seperti 2, 3, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Contohnya begini.
Allah yang pertama nih, Allah yang pertama. Turunin hujan di daerah barat. Sama Allah yang kedua aja ditentang, "Tar dulu, jangan hujan. Di sini dulu hujan," katanya. Yang terjadi apa? Berantem. Jadi mustahil Allah itu berantem gitu. Jadi kalau misalkan Allah itu 2, 3, maka tidak akan ada akhirnya. Contoh seperti ini. Allah punya anak, jadi Allah lagi. Itu anaknya Allah jadi Allah, punya anak lagi. Terus seperti itu punya anak, maka tidak akan ada akhirnya. Paham? Paham tum? Akal tum? Jalan tum? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2. Oke, yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu percaya pada keberadaan malaikat sebagai makhluk spiritual yang melaksanakan perintah Allah. Jadi teman-teman, malaikat itu adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang dimana hanya diberikan ketaatan di dalam diri malaikat tersebut. Jadi malaikat itu ada yang mengatakan begini. Ada yang mengatakan malaikat itu tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat itu, ada yang mengatakan, sebagian ulama, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Karena mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalkan Allah nyuruh dia sujud, dia akan sujud terus. Sampai ribuan tahun sebelum Allah mengucapkan atau mencabut perintahnya. Seperti itu. Nah, malaikat juga itu tidak mempunyai jenis kelamin. Tidak mempunyai jenis, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Tapi bisa menyerupai keduanya. Bisa menyerupai laki-laki dan juga bisa menyerupai, itulah malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak. Malaikat itu kalau misalkan dihitung ya, kalau misalkan dihitung dengan jumlah daun-daun yang ada di muka bumi ini, itu lebih banyak malaikat. Bayangkan, bayangkan satu tetes hujan yang turun dari langit itu diiringi atau diantarkan oleh 70 malaikat. Jadi kalau misalkan dihitung, ya tidak akan pernah terhitung. Itulah mengenai malaikat, hanya patuh kepada perintah Allah. Namun teman-teman, ketika kalian tahu ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun, tahu gimana tuh kejadiannya? Hah? Katanya tahu. Bentuk Firaunnya gimana? Kalau saya mah nggak tahu, cuma pernah baca aja. Iya kan, kalau tahu mah sekarang gini, saya tahu Firaun pas ngelihat Musa, berarti dia menyaksikan. Kalian pernah baca? Oke, kalian pernah baca bagaimana akhir tragisnya Firaun ketika mengejar Nabi Musa. Tapi ada satu riwayat yang mengatakan ketika terjadinya tsunami nih, kan Firaun digencat kedua tsunami, bas. Nah, kemudian Firaun itu terombang-ambing sama ombak, sedangkan pasukannya sudah pada mati. Dan luar biasanya Firaun ini masih hidup. Ketika itu di akhir hayatnya Firaun itu ngucap kayak gini. Pengen ngucap, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi sama malaikat Jibril itu disumpel mulutnya. Disumpel kemudian digeding. Namun cenah ieu mah bahasa dia nanya, digeding gitu. Nah, itu menggambarkan seperti ini. Kalau misalkan malaikat tidak mempunyai nafsu, kalau malaikat tidak punya nafsu gitu ya, lantas kenapa malaikat Jibril bisa bertindak demikian? Makanya apa? Atas perintah Allah? Enggak. Itu bukan atas perintah Allah.
Jadi seperti gini ya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu mempunyai nafsu, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Dua-duanya benar sebenarnya. Paham? Oke. Lanjut, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa, teman-teman? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab apa? Al-Quran. Yakin Al-Quran? Udah sebutin aja, nggak apa-apa, ngacak juga. Allah, Injil, Zabur, Al-Quran. Oke. Pinter ya kalian ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa apa Nabi Daud? Cung yang Nabi Musa. Satu. Cung yang Nabi Daud. Oh, cung yang dua-duanya. Jadi Nabi Musa, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Di mana diturunkannya? Di Gunung Sinai. Tertera di mana? Di dalam surat At-Tin. Watin, wazaitun, waturi sinina. Wa hadzal baladil amin. Maaf. Nah, kitab yang kedua dan seterusnya. Jadi yang wajib diketahui oleh umat Islam itu ada 4. Kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur. Namun teman-teman, yang perlu kita juga ketahui, jika dihitung semuanya itu ada 144 kitabnya. Namun yang lainnya itu selain daripada yang 4 ini diturunkannya itu secara suhuf atau lembaran-lembaran, seperti kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Syis, kemudian kepada Nabi Ibrahim, dan kepada nabi-nabi yang lain. Semuanya itu diturunkan oleh Allah, tapi bukan berupa kitab, melainkan berupa lembaran-lembaran atau suhuf. Gitu. Tadi di sini bukan? Ini ya. Terus yang selanjutnya itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah yang wajib diketahui ada berapa? Ada 20? Ada 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu adalah yang wajib kita ketahui. Dalam artian seperti ini teman-teman. Nabi dan Rasul. Jadi yang 25 itu menyandang gelar Nabi dan Rasul. Nah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Oke, tepuk tangan. Jadi pada garis besarnya seperti ini. Nabi itu menerima wahyu, tapi tidak bisa mengubah hukum syariat yang ada pada Rasul terdahulunya. Contoh kayak gini. Setelah Nabi Adam nih lahir punya anak, kemudian ada Nabi Syis. Nah, Nabi Syis ini mengikuti hukum syariah ya. Hukum syariatnya itu kepada Nabi Adam, tidak berhak mengubah hukum syariah yang baru. Contoh, Nabi Isa hukum syariatnya pada masanya itu berbeda. Kemudian Nabi Muhammad muncul. Bukan muncul ya. Nabi Muhammad kemudian diutus gitu ya, jadi Nabi dan Rasul. Hukum syariatnya beda nggak sama hukum syariatnya yang ada pada Nabi Isa? Beda kan? Itu yang membedakan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu hanya menjalankan syariat atau meneruskan Rasul yang sebelumnya, tapi tidak dengan mengubah hukum syariatnya. Hukum tatanan syariatnya tetap mengikuti Rasul yang terdahulunya.
Berbeda dengan Rasul. Rasul itu berhak untuk merubah tatanan hukum syariat yang baru. Begitu. Paham tum? Paham tum? Akal tum? Salam tum? Lanjut. Iman kepada hari mahua hari akhir. Keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati dan hari pembalasan di akhirat. Hari akhir itu ibaratkan seperti ini. Kalau misalkan di suatu film itu episode terakhirnya tuh. Episode terakhir atau best endingnya tuh kayak gimana tuh? Kayak ibaratkan saya hidup udah bertahun-tahun, tetap ujung-ujungnya mati. Nah, tapi yang di sini itu hari kiamat itu menggambarkan seluruh alam semesta. Akhirnya tuh kayak gimana? Itu yang dimaksud dengan hari akhir. Maka hari kiamat ini di mana seluruh makhluk yang bernyawa, makhluknya itu akan merasakan mati. Bahkan dikisahkan di kitab Daqaiqul Akhbar. Malaikat apa yang mencabut nyawa? Ijrail. Malaikat Ijrail itu tugasnya nyabut nyawa. Nyawa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pas ketika hari kiamat dicabutin semua. Terus kemudian yang nyisa itu cuma satu. Siapa? Ijrail. Ijrail sendiri yang nyisa. Terus gimana? Apakah dia mati? Mati. Seketika dia selesai mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi dan alam semesta ini, dia pergi di antara neraka dan bumi dan kemudian dia mencabut nyawanya sendiri. Seperti itu. Terus kumaha ketika dia mencabut nyawa, itu nyawanya sendiri dicabut, itu yang tadinya hancur alam semesta, itu nambah hancur. Cuma hanya dengan teriakannya. Kemudian setelah itu dia berkata begini, kalau misalkan saya tahu nyabut nyawa makhluk itu sakitnya kayak gini, saya akan mencabut nyawa orang-orang muslim itu dengan lebih lembut lagi. Itu nggak kebayang gimana rasanya sakitnya ketika dicabut nyawanya. Nah, setelah hari kiamat ini, setelah hari akhir ini, di mana ketika kehidupan setelah meninggal itu ada kayak misalkan kehidupan di alam kubur, kemudian hari pertimbangan, kemudian hari hisab. Yang mana teman-teman sebenarnya kehidupan kita sekarang itu adalah gambaran nanti di akhirat. Paham nggak? Nggak paham nih kayaknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kehidupan kita sekarang itu gambaran dari akhirat itu maksudnya kayak gini. Segala sesuatu yang kita lakukan ada hisabnya. Kita melakukan sebuah keburukan maka akan dibalas dengan ketika kita melakukan sebuah kebaikan maka akan dibalas dengan apa yang kita tanam itu yang kita contoh ada salah satu seorang maling motor ketangkep keluarga digebukan tuh. Nah, itu seperti itu. Kemudian iman kepada takdir. Takdir itu percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Asoba yusibu musibatan. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita atau sesuatu yang ditimpakan kepada kita, baiknya itu, buruknya itu semua adalah ketetapan dari Allah. Namun tetapi teman-teman, yang perlu kita ketahui naonnya poho. Segala sesuatu yang buruk atau faman syai'atun famin nafsik. Waman hasanatun faminallah. Segala sesuatu yang jelek itu berasal dari kita dan segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Allah, bukan kita ya. Siapa kita? Canda. Lanjut. Masih semangat teman-teman? Masih. Yakin masih semangat? Masih.
Syariah. Tadi kita udah ngebahas fitrah, kemudian akidah, sekarang mengenai hukum syariah, yaitu hukum dan juga pedoman. Kecil ya? Kelihatan nggak? Oke, jadi syariah itu adalah sistem hukum dan paduan yang hidup komprehensif dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, ritual hingga interaksi sosial yang kompleks. Jadi syariah itu adalah suatu hukum yang mengatur kehidupan seorang muslim. Yang pertama yaitu ada ibadah ritual. Contoh di dalam ibadah itu hukum syariahnya kayak gimana? Ada hukum haram, terus wajib, ya kan? Terus sunnah, kemudian makruh dan mubah. Nah, ibadah juga ada yang mahdoh dan juga ghairu mahdoh. Ada yang wajib dan juga tidak wajib. Nah, di dalam ibadah itu ada hukum syariatnya. Bagaimana cara kita, syarat-syaratnya sholat, contoh. Rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Itu dibagi. Jadi di dalam ibadah juga ada syariahnya. Kemudian ada di bidang muamalahnya. Yaitu di bidang sosial itu mencakup seperti apa? Ekonomi, perdagangan, politik itu mencakup kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi ibadah itu mencakupnya, kalau ini mah hablum minallahnya, kalau hablum minannasnya itu ya muamalah, seperti itu. Kemudian fungsi syariah dalam kehidupan itu apa? Waduh, kecil sekali ya. Jadi fungsinya itu sebagai pedoman yang menjaga keseimbangan kehidupan individual dan juga masyarakat. Nah, sekarang hubungan fitrah, akidah, waduh kecil banget ya. Nanti saya kirim ya PPT-nya ya. Ditulis. Siapa yang mau nulis? Nggak apa-apa kalau mau ditulis. Dengan senang hati saya persilahkan. Jadi teman-teman, hubungan antara fitrah, akidah dan juga syariah itu adalah ketiga yang kalau fitrah itu kodrat suci manusia yang secara naturalnya itu mengarahkan pada pengenalan dan juga penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah itu adalah sebuah keyakinan yang menjadi pondasi dan juga mengatur pelaksanaan syariah di dalam kehidupan. Kemudian syariahnya yaitu sebagai pedoman atau praktis yang menuntun manusia menjalankan fitrah dan akidah secara nyata dan benar. Jadi yang menyokong akidah dan juga fitrah itu adalah syariah. Tanpa salah satunya maka akan menjadi ketidakseimbangan atau cacat di dalam menjalankannya. Seperti itu. Nah, keseimbangan yang dinamisnya itu seperti apa? Hubung ketiganya yang bersifat dinamis dan saling memperkuat. Fitrah yang murni itu menumbuhkan akidah yang benar untuk berkembang, sedangkan akidah yang kokoh itu memerlukan syariah untuk memanifestasi prosesnya, sedangkan syariah yang dijalankan dengan penuh itu akan memperkuat fitrah dan akidah seseorang, seperti itu ya. Bagaimana dampak ketidaksesuaian dengan fitrah dan akidah? Dampaknya itu yang pertama ada kegelisahan spiritual. Kegelisahan spiritual. Ini jam berapa? Jadi kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan dari ketiganya itu, kalau bahasa Sundanya mah gering gitu. Seperti itunya. Ayat kegelisahan spiritual, kemudian degradasi moral, juga perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang itu seperti apa? Contoh kecilnya itu adalah ya judi, kemudian mabuk-mabukan, kemudian berkata kasar salah satunya, dan juga yang lainnya, hal-hal yang tercela gitu. Jadi teman-teman,
eh, dari ketiganya itu saling berkaitan ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan salah satunya terpisah, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan merusak psikologis manusia. Karena di dalam jiwa manusia itu terdapat beberapa unsur. Unsur akal, unsur jiwa, dan juga unsur hati. Seperti itu. Kalau misalkan dampak degradasi moral kayak gimana? Contoh kecilnya, kalian pernah mendengar penyakit NPD? Apa NPD? Narcissistic Personalistic Disorder. Kayak gimana? Ada yang tahu? Jadi NPD itu penyakit ya seperti itu ya. Sangat sulit digambarkan. Contoh kecilnya itu hilangnya rasa kemaluan atau rasa keluhuran. Hilang fitrahnya, rasa malunya sebagai fitrah manusia itu hilang. Itu yang dimaksud dengan NPD. Oke, mengenai ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh, nice. Jadi kesimpulannya adalah menjaga keselarasan hidup dengan fitrah, akidah, dan syariah itu yang pertama yaitu kebahagiaan hakiki, kemudian yang kedua kehidupan itu bisa harmonis, dan yang ketiga itu syariah sebagai pedoman, keempat akidah sebagai pondasi, dan juga fitrah itu sebagai kodrat suci. Sampai sini paham tum? Fahimna. Paham tum? Fahimna. Baik, apabila tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini. Apabila ada satu penjelasan yang salah dari saya atau kata-kata yang keluar dari saya itu tidak baik dan tidak mengenakan kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya itu hakikatnya dari Allah. Sebelum menutup mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Ayo Mangga. Alhamdulillah aja. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Saya pamit undur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum ini ulangan siapa?